Salam sehat semuanya anak-anak. Nah, jadi di video kita kali ini kita akan mempelajari materi di bab 2 dengan tema teknik komputer. Kalau kita berbicara tentang komputer, tentu saja yang terlintas di benak kita adalah seperangkat peralatan komputer yang tentu saja sudah tidak asing bagi kita karena perangkat ini bisa kita temukan hampir di setiap tempat, seperti Indomaret, pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko, ataupun yang lainnya. Nah, jadi yang paling kentara dari peralatan komputer ini adalah tentu saja sebuah monitor yang mirip sekali dengan televisi yang kita punyai di rumah. Kemudian ada lagi sebuah kotak yang memanjang yang biasa kita kenal sebagai CPU, kemudian dan papan ketik yang biasa dikenal sebagai keyboard. Jadi itu adalah peralatan komputer yang paling umum kita lihat atau yang paling biasa kita perhatikan secara kasat mata. Tetapi sebenarnya perangkat komputer tidak sesederhana itu. Nah, jadi ada banyak komponen-komponen pendukung komputer sehingga dia dapat berfungsi dengan baik atau secara maksimal. Nah, jadi apa saja itu kita akan mempelajarinya di bab ini. Nah, kalau kita berbicara tentang komputer, ya tentu saja yang kita bicarakan adalah sistem komputer. Nah, di mana sistem komputer ini kita bicarakan sebagai sistem karena komputer itu sebenarnya didukung oleh banyak komponen. Nah, jadi di mana komponen-komponen tersebut saling bekerja sama dan saling melengkapi sehingga sistem komputer ini dapat berguna bagi manusia. Nah, jadi apa saja yang termasuk dalam sistem komputer tersebut? Yang pertama ada yang dinamakan dengan hardware atau dikenal sebagai perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak komputer, seperti sistem operasi dan juga aplikasi-aplikasi yang membantu kinerja dari komputer. Nah, dan yang ketiga tentu saja ada brainware, yaitu pengguna komputer itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke perangkat yang dinamakan dengan hardware. Nah, jadi hardware itu berasal dari bahasa Inggris ya, di mana hard itu berarti keras. Nah, di mana hardware ini merupakan perangkat keras komputer. Jadi komponen komputer yang dapat disentuh ataupun diraba dan dapat kita lihat secara kasat mata. Nah, jadi apa saja perangkat yang dimaksud dengan perangkat keras komputer? Jadi perangkat keras komputer ini juga ada dibedakan menjadi beberapa macam perangkat. Nah, di mana yang pertama ada perangkat input, kemudian ada perangkat output, perangkat pemrosesan atau pengolah data, dan perangkat penyimpanan. Nah, perangkat input itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk menginputkan data atau memasukkan data yang akan diolah oleh komputer. Nah, jadi apa saja yang termasuk ke dalam perangkat input? Yang pertama ada keyboard, yang kedua ada mouse, kemudian scanner, kamera digital, mikrofon, dan juga trackball. Nah, jadi kita akan bahas perangkat input yang pertama, yaitu keyboard. Nah, di mana keyboard ini merupakan sebuah papan kunci atau papan ketik yang terdiri dari deretan huruf dan juga angka. Nah, tidak hanya deretan huruf dan angka, tetapi juga ada deretan simbol dan juga karakter. Nah, jadi keyboard ini terdiri dari beragam jenis sebenarnya. Nah, cuma yang Bapak tampilkan di slide adalah papan ketik atau keyboard yang berjenis QWERTY. Nah, jadi papan ketik atau jenis QWERTY ini yang paling umum yang digunakan oleh
masyarakat luas. Nah, selain papan ketik atau keyboard berjenis QWERTY, ada juga keyboard berjenis lain seperti Dvorak, Glockenbach, Numeric, dan juga Maltron. Kemudian kita lanjut ke perangkat input yang kedua, yaitu ada mouse. Nah, kalau kita telaah dari namanya, nah mouse ini adalah berasal dari bahasa Inggris yang berarti tikus. Nah, jadi istilah lainnya mouse di Indonesia atau di negara kita itu bisa juga dibilang sebagai tetikus. Nah, tapi masyarakat luas paling umum menyebutnya sebagai mouse. Nah, jadi mouse ini adalah perangkat keras komputer yang fungsinya untuk menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau istilahnya klik, penggulungan atau scroll, dan juga dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan juga folder. Nah, di mana mouse ini juga sama seperti pada keyboard, ada beragam jenisnya, ya, seperti serial, PS2, USB, dan juga wireless. Nah, jadi mouse ini sekali lagi memiliki beberapa beragam fungsi, yaitu yang pertama untuk memilih objek, kemudian mengeksekusi suatu program, melakukan drag and drop, dan juga melakukan operasi scroll. Nah, untuk perangkat input yang ketiga ada yang dinamakan dengan scanner. Nah, jadi scanner ini adalah alat pemindai yang merupakan alat masukan yang didesain untuk menyalin ataupun mengcopy teks maupun gambar grafis dalam komputer untuk kemudian disimpan dalam bentuk file. Nah, jadi scanner ini biasanya digunakan untuk menycan ijazah, kemudian untuk menycan sertifikat. Nah, jadi file-file yang sudah dicetak yang berupa file fisik, kemudian kita ingin membuat salinannya dalam bentuk digital, maka kita bisa menggunakan perangkat yang dinamakan dengan scanner. Kemudian ada perangkat input yang selanjutnya, yaitu kamera digital. Nah, di mana kamera digital tentu saja semua masyarakat hampir sudah mengetahui, yaitu sebuah perangkat yang digunakan untuk mengambil foto maupun video. Nah, di mana kamera digital ini ketika kita sudah mengambil foto dan video tersebut melalui jepretan, nah maka yang akan disimpan dalam format digital. Nah, jadi bukan dalam format film. Nah, mungkin anak-anak zaman sekarang tidak mengetahui bahwa, atau jarang ada yang mengetahui bahwa kamera di masa dulu itu tidak menggunakan istilah penyimpanan digital. Nah, jadi ketika kita memotret, maka hasilnya tidak bisa disimpan ke dalam flash disk atau HP atau laptop atau komputer. Nah, jadi kalau kamera zaman dulu itu ketika kita memfoto sesuatu, maka objek yang kita foto atau tangkapan hasil jepretannya itu akan disimpan dalam gulungan film. Nah, karena untuk proses cetak maupun ketika kita ingin melihat hasilnya akan tentu saja akan jauh lebih sulit, tidak sepraktis dengan kamera digital yang sekarang. Nah, di mana kamera digital ini merupakan pengembangan dari kamera analog. Kamera analog yang dimaksud adalah kamera yang terdahulu yang penyimpanan datanya tersebut dalam negatif film. Jadi artinya tidak disimpan dalam gulungan film lagi, melainkan disimpan dalam bentuk data digital. Seperti itu. Kemudian ada perangkat input yang dinamakan dengan mikrofon. Nah, jadi mikrofon ini biasa kita kenal istilahnya itu sebagai mic ya. Jadi mic ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik. Jadi ketika kita berbicara dengan mic, maka suara kita akan ditangkap dan diubah menjadi sinyal listrik. Jadi kegunaan mic ini juga cukup banyak. Yang pertama untuk merekam suara, yang kedua untuk pengenalan suara, dan juga VOLV. Nah, jadi kebanyakan mikrofon
terhubung ke komputer menggunakan port mic dan juga menggunakan port USB. Di mana mikrofon ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Emil Berliner. Jadi sekarang kita lanjut ke perangkat input yang selanjutnya, yaitu ada trackball. Nah, jadi trackball ini adalah perangkat input yang paling jarang kita temukan. Nah, tidak seperti perangkat-perangkat input sebelumnya, hampir mudah kita temukan di mana-mana, tetapi yang kalau trackball ini sangat jarang ya, di mana trackball merupakan perangkat input yang prinsipnya hampir sama dengan perangkat mouse. Nah, bedanya di mana kalau kita menggerakkan pointer atau tanda panah yang ada dalam tanda panah yang bergerak di layar monitor komputer itu dengan melakukan pergeseran mouse kalau kita menggunakan mouse. Nah, sedangkan pada trackball ini yaitu digunakan dengan menggulirkan bola trackball ke arah yang dikehendaki dengan jari. Nah, jadi sebenarnya prinsip kerjanya hampir sama dengan mouse. Nah, tetapi kalau mouse digunakan dengan menggerakkan badan mouse itu sendiri, nah, tetapi kalau trackball ini dengan menggerakkan atau menggulirkan bola trackballnya ini ke arah yang kita kehendaki. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah keenam perangkat input yang sudah kita pelajari. Sebenarnya perangkat input ini sendiri tidak cuma ada 6, jadi masih ada banyak lagi perangkat input komputer. Nah, tapi yang paling umum, yang paling dikenal keenam ini, maka keenam perangkat input ini wajib kita ketahui dan juga wajib kita pelajari. Nah, kemudian kita lanjut ke perangkat pengolah data. Nah, berbeda dengan perangkat input yang tadi, jadi perangkat input yang tadi hampir secara kasat mata mudah kita temui di dalam suatu perangkat komputer ya, karena letaknya itu memang perangkat input letaknya di luar casing dari komputer itu sendiri, jadi mudah kita mengamatinya. Nah, berbeda dengan perangkat pengolah data, nah mungkin perangkat pengolah data ini masih jarang orang yang tahu, kecuali teknisi komputer. Nah, di mana perangkat pengolah data ini adalah perangkat yang digunakan untuk memproses instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatika dan logika. Nah, jadi kalau kita telaah dari pengertiannya saja sudah banyak istilah-istilah yang mungkin belum kita pahami. Nah, jadi istilah-istilah yang asing bagi kita, sehingga kita masih memiliki penafsiran-penafsiran untuk bisa memahaminya. Nah, di mana perangkat pengolah data ini mencakup yang pertama, yaitu perangkat yang dinamakan dengan prosesor. Kemudian ada perangkat yang dinamakan dengan motherboard. Kemudian ada yang dinamakan dengan ROM, RAM, power supply, hard disk, dan juga sound card. Nah, untuk perangkat yang dinamakan dengan prosesor ini adalah otak dari komputer itu sendiri. Nah, jadi di mana inti atau otak dari inti atau otak dari komputer itu sendiri adalah sebuah alat yang dinamakan dengan prosesor. Jadi prosesor ini kecil sebenarnya, tetapi memiliki peranan atau fungsi yang sangat besar dalam komputer itu sendiri. Nah, jadi prosesor atau otak komputer ini adalah yang berfungsi mengolah data secara digital. Nah, jadi prosesor ini juga berfungsi mengkoordinasikan seluruh sistem perangkat dan komponen yang ada pada komputer
untuk memproses perintah dan data dengan cara saling bekerja sama secara otomatis sehingga serangkaian pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, memproses data, menyimpan data, dan mengeluarkan hasilnya dalam bentuk tampilan layar monitor atau perangkat pengeluaran lainnya. Nah, jadi secara sederhana prosesor ini dapat dipahami sebagai suatu perangkat yang mengkoordinasikan antara perangkat input, perangkat pengolah data, perangkat penyimpanan, dan juga perangkat output sehingga suatu komponen-komponen dalam komputer tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nah, kemudian kita lanjut ke perangkat yang selanjutnya, yaitu ada perangkat yang dinamakan dengan motherboard. Nah, jadi motherboard atau mainboard ini merupakan papan utama yang terdapat dalam komponen-komponen serta chip controller yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Nah, jadi fungsi motherboard ini adalah melaksanakan perintah dan memproses data yang sudah dimasukkan untuk memberikan suatu hasil atau keluaran sesuai yang dikehendaki oleh pemberi perintah. Nah, jadi motherboard ini adalah, kalau kita perhatikan dari gambarnya, berupa papan yang ukurannya lumayan besar jika dibandingkan dengan perangkat pengolah data yang lain. Nah, jadi motherboard ini bisa dikatakan atau bisa dibilang sebagai rumah dari chip prosesor, ROM, dan juga RAM. Nah, jadi di mana di dalam motherboard ini akan terjadi lalu lintas data. Ketika data diinputkan oleh perangkat input untuk diolah oleh prosesor, maka alur atau perjalanan datanya akan terjadi dalam perangkat yang dinamakan dengan motherboard ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke perangkat yang bernama ROM. Nah, jadi ROM atau kepanjangannya Read Only Memory adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya listrik. Nah, jadi memori ini pada awalnya hanya bisa dibaca saja atau tidak bisa dihapus atau kontennya sudah diisi oleh pabrik buatannya. Nah, jadi saat komputer dinyalakan, sebagai konten instruksi yang ada di ROM ini akan dipindahkan ke RAM. Nah, jadi instruksi-instruksi yang ada di ROM antara lain instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan menampilkan pesan di layar. Nah, jadi ROM ini dapat dipahami sebagai memori yang akan menyimpan data di mana ketika komputer itu mati, maka data yang disimpan dalam ROM tidak akan hilang. Nah, misalnya dapat kita perhatikan ketika kita sedang menghidupkan komputer. Nah, di mana ketika proses booting dari komputer itu akan tampil di layar monitornya tulisan seperti selamat datang atau welcome to Windows 7. Nah, tulisan-tulisan yang seperti itu akan disimpan dalam memori yang dinamakan dengan ROM. Nah, sehingga ketika kita menghidupkan komputer, maka akan muncul tulisan itu, kemudian kita akan mematikan komputer dan menghidupkan lagi, maka tulisan itu akan tetap muncul di awal atau di proses boot komputer tersebut akan hidup atau menyala. Jadi seperti itu. Jadi tulisan itu tidak akan hilang walaupun komputer tersebut dimatikan. Nah, berbeda dengan perangkat yang akan kita bahas sekarang, yaitu RAM. Nah, di mana RAM atau Random Access Memory ini adalah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses ketika tanpa memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Nah, tetapi RAM ini berfungsi untuk menyimpan masukan berupa data dan perintah yang sifatnya hanya sementara.
Nah, dimana ketika komputer dimatikan dan tidak mendapat aliran listrik, maka datanya tersebut akan hilang ataupun terhapus. Nah, sehingga data yang tersimpan dalam perangkat yang dinamakan RAM ini dikatakan bersifat volatil, yaitu akan terhapus atau hilang ketika komputer tersebut dimatikan atau kehilangan daya listrik. Nah, jadi data yang dimaksud disimpan dalam perangkat yang dinamakan dengan RAM ini adalah sebuah berupa perintah-perintah atau instruksi. Nah, kalau kita sudah pernah menggunakan komputer, kemudian kita melakukan proses mengcopy atau ingin memindahkan suatu file atau teks, nah, maka perintah yang akan kita gunakan yaitu biasanya klik kanan copy atau klik kanan cut, atau bisa menggunakan cara pintas seperti kombinasi tombol Ctrl dan C untuk mengcopy, atau kombinasi tombol Ctrl dan X untuk meng-cut. Nah, jadi biasanya perintah-perintah yang seperti ini akan disimpan dalam memori yang dinamakan dengan RAM. Nah, jadi aksesnya akan cepat, Ctrl copy. Nah, kemudian kita ingin memindahkannya lagi, Ctrl paste. Nah, jadi instruksi itu akan diambil secara cepat tanpa memperdulikan lokasi penyimpanan dari instruksi tersebut. Nah, tetapi ketika kita mematikan komputer yang kita gunakan, nah, misalnya kita ingin mengcopy suatu file, pada awalnya kita copy dulu, nah, kemudian kita matikan komputernya, nah kemudian kita ingin mempaste, nah, kemudian kita hidupkan kembali komputernya. Setelah komputernya hidup kembali, lalu kita paste file yang tadi di penyimpanan yang kita tujukan. Nah, maka perintah copy yang tadi sudah tidak berlaku atau terhapus karena komputernya sudah sempat mati atau kehilangan daya listrik, sehingga ketika kita melakukan perintah paste selanjutnya, maka perintah paste ini tidak dapat dilakukan. Nah, jadi karena perintah copy-nya sudah terhapus. Karena perintah copy sifatnya adalah volatil, karena disimpan di perangkat yang dinamakan dengan RAM. Nah, begitu juga dengan perintah cut. Ketika perintah cut ini tidak dieksekusi atau dilanjutkan ke perintah paste sebelum komputer itu mati, nah maka ketika kita mematikan komputer dan ingin mempaste perintah cut tadi ketika komputer sudah sempat mati, nah maka perintah cut tersebut tidak akan tersimpan. Nah, jadi kita perlu mengulang, meng-cut atau mengcopy suatu file ataupun teks ketika komputer kita sudah sempat mati. Jadi seperti itu. Kemudian ada perangkat yang dinamakan dengan power supply. Nah, jadi power supply ini adalah perangkat yang tugasnya untuk membagi sumber daya listrik ke semua perangkat keras yang ada dalam komputer. Nah, jadi di mana perangkat keras atau komponen-komponen penyusun komputer ini membutuhkan daya yang memang sudah ditentukan sekian. Nah, jadi maksudnya perangkat-perangkat komputer ini tidak boleh mendapat daya berlebih ataupun kekurangan daya. Nah, di mana kalau perangkat komputer ini kekurangan daya, nah maka fungsinya tidak akan maksimal. Nah, sedangkan kalau perangkat komputer tersebut kelebihan daya, maka kemungkinan perangkat komputer ini akan bisa cepat panas atau sehingga akan memperpendek usia dari penggunaan perangkat komputer itu sendiri. Nah, kemudian ada
perangkat yang dinamakan dengan hard disk. Nah, jadi tentu saja kalau dibaca itu hard disk, nah, bukan hard disk ya. Kalau hard disk itu kan toko atau pusat perbelanjaan. Nah, jadi dibacanya itu hard disk. Nah, jadi hard disk ini merupakan perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan disk atau cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Kemudian perangkat yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan sound card. Nah, jadi sound card ini seperti katanya kalau kita telaah berasal dari kata sound dan card. Nah, jadi sound ini berarti suara, card ini berarti kartu. Nah, kalau kita artikan secara sederhana berarti kartu suara. Nah, di mana sound card atau kartu suara ini merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah suara seperti mengeluarkan suara, merekam suara, ataupun melakukan pengolahan suara atau editing suara yang dilakukan oleh komputer. Nah, jadi itu semua adalah perangkat yang termasuk dalam komponen perangkat pengolah data. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah perangkat keluaran. Nah, jadi perangkat keluaran atau perangkat output merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Nah, apa saja yang termasuk dalam perangkat output atau perangkat keluaran ini? Nah, seperti yang sudah Bapak tampilkan di slide. Yang pertama ada monitor. Nah, jadi yang bentuknya seperti TV ini dinamakan dengan monitor. Nah, yang kedua ada printer. Nah, kemudian yang selanjutnya ada proyektor dan ada perangkat yang dinamakan dengan speaker. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu monitor. Nah, jadi monitor ini adalah alat keluaran yang memberikan atau menampilkan informasi data atau instruksi yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh komputer. Nah, di mana monitor komputer ini memiliki beragam bentuk. Nah, di mana dari ragam bentuknya ini bisa kita klasifikasikan monitornya seperti monitor CRT atau kepanjangannya Cadence Root Ray Tube. Nah, kemudian ada monitor LCD atau kepanjangannya Liquid Crystal Display dan monitor komputer LED atau Light Emitting Diode. Kemudian kita lanjut ke perangkat output yang kedua, ada yang dinamakan dengan printer. Nah, di mana printer ini merupakan perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk kertas. Jadi di mana komputer printer ini meski dihubungkan melalui kabel USB dengan komputer untuk dapat difungsikan. Nah, selain itu printer ini juga membutuhkan arus listrik tersendiri yang terpisah dengan komputer agar dia dapat berfungsi. Nah, kemudian kita lanjut ke perangkat output yang ketiga yaitu ada proyektor. Nah, di mana proyektor ini merupakan perangkat keluaran yang biasanya digunakan untuk presentasi dan dihubungkan ke komputer untuk menampilkan apa saja yang ada di monitor ke suatu screen atau layar maupun di dinding. Nah, jadi dengan proyektor ini biasanya kita bisa mengakali kelemahan dari layar atau monitor komputer yang ukurannya cukup kecil, sehingga kalau kita ingin menampilkannya di depan orang banyak saat kita sedang presentasi, maka ini lumayan akan mengalami kesulitan. Nah, maka ada perangkat output atau perangkat bantuan untuk mengatasi itu semua, yaitu perangkat yang dinamakan dengan proyektor. Kemudian kita lanjut ke perangkat output yang selanjutnya yaitu ada speaker. Nah, di mana speaker ini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Nah, jadi speaker ini juga
merupakan perangkat yang paling umum kita jumpai di mana-mana. Nah, jadi speaker ini sebenarnya dapat kita fungsikan tanpa harus bersama dengan komputer, tapi bisa difungsikan mandiri, sehingga speaker ini juga bisa menjadi suatu barang yang gampang kita temui di perumahan ya. Jadi di rumah-rumah warga jadi sudah banyak ada yang memiliki speaker. Di mana speaker ini fungsinya untuk sebagai alat output suara dari komputer kita. Misalnya kita ingin menyetel lagu-lagu ataupun video, nah maka suaranya ini akan ditampilkan lewat perangkat yang dinamakan dengan speaker. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis perangkat yang terakhir, yaitu perangkat penyimpanan. Nah, di mana perangkat penyimpanan ini seperti namanya, yaitu perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Nah, jadi apa saja yang termasuk ke dalam perangkat penyimpanan? Nah, jadi seperti yang terlihat dalam slide. Nah, di sini Bapak hanya tampilkan 3 perangkat penyimpanan saja. Sebenarnya masih ada banyak perangkat penyimpanan yang lain, tapi kita akan bicarakan perangkat penyimpanan yang paling umum atau paling tren digunakan saat ini. Nah, di mana yang pertama ada flash disk, nah, kemudian ada hard disk eksternal, kemudian yang ketiga ada optical disk. Nah, sekarang kita akan bahas perangkat yang pertama, yaitu flash disk. Nah, di mana flash disk ini perangkat yang paling tren saat ini, dimana dengan sebuah flash disk kita bisa membawa banyak data di dalamnya kemana-mana. Misalnya kita punya file ketikan, kemudian kita punya file video ataupun file suara, maka semuanya itu dapat disimpan ke dalam sebuah perangkat yang ukurannya lumayan kecil yang dinamakan dengan flash disk. Nah, jadi flash disk ini adalah media penyimpanan data portable. Nah, jadi media penyimpanan yang dapat kita bawa kemana-mana, yang dihubungkan melalui port USB ke suatu perangkat komputer atau laptop. Nah, jadi cara kerja dari flash disk ini yaitu dengan mencolokkannya di lubang USB yang ada pada perangkat komputer atau perangkat laptop yang kita miliki. Nah, selain berfungsi untuk menyimpan data, flash disk ini juga bisa digunakan untuk memindahkan data dalam berbagai format maupun kapasitas yang cukup besar. Nah, jadi misalnya kita ingin memindahkan file ketikan atau file video dari satu komputer ke komputer yang lain, maka data travelernya itu bisa kita gunakan flash disk. Kemudian kita lanjut ke perangkat penyimpanan yang kedua, ada yang dinamakan dengan hard disk eksternal. Kalau tadi kita sudah membahas perangkat yang bernama hard disk, nah, di mana hard disk yang sebelumnya kita sudah bahas tadi itu dinamakan dengan hard disk internal karena letaknya berada di dalam casing CPU atau casing kotak komputer yang besar itu. Nah, sementara hard disk eksternal ini jadi tipe hard disk yang bisa kita colokkan melalui lubang USB yang letaknya itu berada di luar casing CPU. Nah, di mana hard disk eksternal ini dapat juga dibawa kemana-mana atau istilahnya sama seperti flash disk, yaitu portable. Jadi bisa juga digunakan. Nah, jadi sebenarnya fungsinya itu hampir sama seperti pada flash disk, hanya saja hard disk eksternal ini bisa menampung data dengan size yang jauh lebih besar dibandingkan dengan flash disk. Nah, kalau flash disk zaman sekarang paling besar ukurannya mungkin sampai di 100 GB. Nah, berbeda dengan flash disk, kalau di hard disk ini size-nya bisa sampai ke 1 tera. 1 terabyte atau 1000 GB. Jadi perbedaannya hanya pada size.
kemudian kita akan bahas perangkat penyimpanan yang ketiga, yaitu ada optical disk. Nah, di mana optical disk ini merupakan media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis, ya maksudnya ditulis ini yang dapat diisikan data dan juga dibaca menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Nah, di mana optical disk ini biasanya banyak kita temui di mana-mana. Nah, jadi biasanya kalau kita ke pasar, biasanya ada dagang DVD atau dagang VCD itu yang menjual VCD atau DVD ke dalam suatu perangkat yang dinamakan dengan optical disk, yang bentuknya melingkar, kemudian ada tekstur kaca warna-warni di atasnya. Nah, jadi perangkat itu sebenarnya dinamakan dengan optical disk. Nah, tetapi optical disk ini juga memiliki banyak macam, ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada yang dinamakan dengan DVD dan juga VCD. Nah, kalau DVD ini biasanya optical disknya itu lebih mutakhir dibandingkan dengan VCD, nah, di mana datanya itu ketika kita memasukkan optical disk yang bertipe DVD itu ke dalam komputer, maka datanya dapat kita hapus dan juga dapat kita isikan kembali dengan data yang lain. Nah, berbeda dengan optical disk yang bertipe VCD, ketika kita sudah menginputkan data ke dalamnya, maka datanya itu bersifat permanen atau tidak dapat dipakai. Nah, maka VCD sifatnya satu kali pakai, sedangkan pada DVD sifatnya reuse atau dapat digunakan kembali dengan data yang berbeda. Nah, baik, jadi demikian penjelasan terkait perangkat keras dari komputer yang mencakup ada perangkat input, kemudian ada perangkat pengolah data, perangkat keluaran atau perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan dapat kalian terima, dapat kalian pahami, dan juga dapat kalian mengertikan dalam pembelajaran di bab ini. Terima kasih.